Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora kepenak. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi yang sangat penting sekali buat para peternak ketahui. Di mana ada beberapa metode yang sederhana. Metode ini mampu mempercepat pertumbuhan anakan entok agar pertumbuhan anakan entok tersebut itu bisa maksimal. Sangat penting sekali para peternak ketahui yang selama ini mengeluh diakibatkan karena kita sudah memberikan pakan yang bagus, pakan yang berprotein tinggi, perawatan yang baik, namun pertumbuhan entok itu tidak bisa maksimal. Entoknya tidak gemuk-gemuk, entoknya tidak cepat besar, dan pastinya akan menghambat masa panen para peternak semuanya. Mari kita bahas satu persatu teman-teman, beberapa metode yang sangat penting ini. Dimana buat teman-teman yang beternak entok dengan sistem pembesaran, usahakan teman-teman itu memilih atau membeli bibit entok itu yang pejantan. Karena untuk pejantan sendiri itu untuk pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan betina. Sehingga para peternak itu bisa mendapatkan hasil panen secara cepat. Usahakan teman-teman apabila mau ternak entok sistem pembesaran, usahakan membeli bibitnya itu banyak yang jantan, jangan banyak yang betina. Lalu bagaimana apabila kita tidak mengetahui hal tersebut? Cara membedakan entok jantan dan entok betina pada usia dini, pada usia kurang lebih 1 minggu. Apabila teman-teman itu tidak bisa membedakan anakan entok di usia dini, lalu bagaimana kita itu bisa memilih bibit atau membeli bibit entok untuk pembesaran itu banyak yang jantannya. Solusinya buat para peternak semuanya, apabila hal tersebut itu terjadi, teman-teman itu harus melakukan seleksi. Teman-teman itu harus melakukan penyortiran terlebih dahulu. Karena kebanyakan mayoritas para peternak entok sistem pembesaran itu ditargetkan untuk panennya itu di usia kurang lebih 3 sampai 3,5 bulan. Sehingga teman-teman pada usia 1 bulan ke atas itu sudah pasti kelihatan jantan dan betinanya. Teman-teman segera melakukan penyortiran. Entok yang jantan dan entok yang betina itu harus dipisahkan. Jangan dijadikan satu kandang. Sehingga apabila kita melakukan penyortiran ini bertujuan agar pemberian ransum pakan yang kita berikan itu bisa maksimal. Karena entok pejantan dan entok betina itu porsi makannya berbeda. Entok pejantan lebih banyak dan biasanya untuk entok pejantan itu lebih rakus. Sehingga apabila ini dijadikan satu, entok betina itu akan mengalami kalah makan, akan mengalami kena mental teman-teman. Sehingga teman-teman itu bisa melakukan penyortiran agar pemberian pakan yang kita berikan itu bisa maksimal. Penyerapan nutrisi pakan yang kita berikan pada entok itu bisa sempurna. Jadi sangat penting sekali para peternak itu harus melakukan penyortiran apabila ketika membeli bibit entok itu tidak bisa membedakan jantan dan betinanya. Agar proses pertumbuhan entok ini bisa maksimal dan pastinya agar membuat para peternak itu bisa cepat panen. Selain itu juga ada asumsi bahwa untuk anakan entok itu bisa cepat besar kalau kita memberikan kandang yang dengan fasilitasnya itu ada kolam. Dimana untuk kolam sendiri kalau dari asumsi Kang Roy itu tidak akan mempengaruhi anakan entok cepat besar atau tidak. Kuncinya dari asumsi tersebut menurut pendapat Kang Roy yaitu diakibatkan atau dikarenakan faktor stres. Apabila anakan entok itu tidak stres, otomatis pertumbuhannya bisa maksimal. Dan apabila untuk anakan entok ketika dalam masa starter khususnya anakan entok itu stres, otomatis pertumbuhannya tidak maksimal. Sehingga pemberian kolam ini tidak akan mempengaruhi anakan entok cepat besar atau tidak, tapi akan mempengaruhi anakan entok itu akan stres atau tidak. Nah, seperti itu untuk pendapat Kang Roy agar lebih spesifik dan lebih jelas bagi para peternak yang baru memulai ternak entok. Karena untuk pemberian fasilitas kolam ini tergantung finansial masing-masing ya teman-teman. Karena untuk pembuatan kolam itu juga membutuhkan dana lebih dan untuk membuat kolam itu juga harus mempunyai lahan yang agak besar. Sehingga untuk kandang entok, ada fasilitas kolam dan lain sebagainya itu sudah tersedia dan pasti itu membutuhkan effort yang lebih bagi para peternak. Jadi untuk kuncinya dari Kang Roy sendiri itu jaga anakan entok agar tidak stres. Entah teman-teman itu memberikan fasilitas kolam atau teman-teman itu memberikan perawatan yang baik dengan cara memberikan vitacik, anti stres dan lain sebagainya.
Jadi seperti itu untuk kunci asumsi tersebut. Sehingga dalam melakukan perawatan anakan entok, agar anakan entok itu pertumbuhannya maksimal, metode yang sederhana ini yaitu jangan membuat anakan entok menjadi stres. Karena kalau entok itu sudah stres, otomatis akan berpengaruh pada nafsu makan, akan berpengaruh pada mental entok. Dan itu sangat penting sekali yang akan membuat anakan entok itu cepat berkembang. Jadi harus perlu dijaga dan harus diketahui oleh para peternak semuanya. Selain itu, buat para peternak, sering sekali atau jadwalkanlah untuk melakukan pengontrolan anakan entok. Teman-teman, apabila waktu memberi makan itu bisa dicek anakan entoknya. Ketika kita sudah memberikan pakan yang bagus, protein sudah 21-22%, namun pertumbuhan entok itu tidak maksimal. Entoknya tetap aja kurus, entoknya itu tidak cepat besar, dan itu akan merugikan para peternak semuanya. Apa sih tujuannya kita itu melakukan pengontrolan pada anakan entok? Jadi apabila kita itu sudah memberikan pakan yang bagus, pakan yang berprotein tinggi, namun anakan entok itu badannya tetap kurus. Anakan entok itu bobotnya tidak bertambah dan pertumbuhan anakan entok tersebut itu lambat. Apabila kita melakukan pengontrolan, kita akan mengetahui hal tersebut dan kita akan segera melakukan tindakan. Kita akan segera memberikan obat cacing agar hal tersebut itu cepat terobati. Sehingga anakan entok itu bobotnya bisa bertambah dengan maksimal dan anakan entok itu pertumbuhannya bisa sempurna. Jadi sangat penting sekali untuk pengontrolan ini kita lakukan. Selain mengetahui hal tersebut, juga untuk mengetahui seberapa maksimal sih pakan yang kita berikan pada anakan entok yang kita besarkan. Dimana apabila kita sebagai peternak itu melakukan pengontrolan secara rutin, kita sebagai peternak apabila ada anakan entok itu ada yang sakit, ada anakan entok yang terkena virus dan lain sebagainya, kita segera melakukan tindakan dan pengobatan. Sehingga anakan entok tersebut itu bisa tertolong dan pastinya akan mengurangi resiko kematian pada anakan entok. Namun apabila kita tidak melakukan pengontrolan, apabila hal tersebut itu terjadi pada anakan entok yang kita pelihara, seharusnya anakan entok itu bisa selamat ketika kita segera melakukan tindakan atau pengobatan. Namun karena lalainya kita melakukan pengontrolan, anakan entok tersebut itu mati. Anakan entok yang kita pelihara itu mengalami kematian massal. Anakan entok itu banyak yang mengalami masuk angin dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali pengontrolan ini dilakukan oleh para peternak agar mampu mempercepat pertumbuhan anakan entok yang kita pelihara. Selain itu, para peternak harus memperhatikan pada masa starter anakan entok. Jangan sampai kandang anakan entok yang kita pelihara, suhu ruangan di dalamnya itu kurang, sehingga anakan entok itu kedinginan di malam hari. Karena untuk suhu kandang ini sangat penting sekali kita berikan fasilitas pada anakan entok, khususnya di masa starter. Karena apabila anakan entok kedinginan, sebesar apapun pakan yang kita berikan itu tidak akan maksimal. Karena untuk pakan tersebut akan digunakan untuk anakan entok sebagai penghangat tubuhnya, sehingga tidak bisa menjadi daging secara maksimal. Jadi sangat penting sekali pada masa starter ini kita sebagai peternak itu memberikan lampu penghangat pada kandang anakan entok. Apabila hal ini kita abaikan, anakan entok akan lambat pertumbuhannya dan untuk resiko kematian itu cukup tinggi, teman-teman. Setelah itu para peternak itu harus mengetahui di mana untuk metode pemberian pakan. Pada proses peralihan pakan, para peternak itu jangan ngawur, jangan ngasal, agar anakan entok itu tidak kaget, agar anakan entok itu tidak kecentet dan lain sebagainya. Sehingga proses pada peralihan pakan biasanya itu dilakukan pada usia 1 bulan ke atas, di mana peralihan pakan yang kita berikan pada masa starter itu full pur, pakan pabrikan, dan kita ganti dengan pakan alternatif. Pada proses peralihan ini, para peternak harus mengetahui di mana pentingnya kita itu tidak boleh memberikan langsung pakan alternatif tersebut. Kita harus sedikit-sedikit masih mencampurkan pakan pur atau pakan pabrikan yang sebelumnya kita berikan. Apabila kita itu langsung mengganti pakan alternatif, biasanya anakan entok itu akan kaget dan akan berpengaruh juga pada nafsu makan. Sehingga target panen yang kita sudah siapkan pada usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah itu akan terkendala.
karena diakibatkan pada proses peralihan pakan ini terkendala pada anakan entok. Anakan entok terkendala, nafsu makannya berkurang, nafsu makannya menurun, dan akan membuat para peternak pusing. Karena kita menargetkan pembesaran, sehingga nafsu makan ini harus terjaga. Sehingga untuk anakan entok ransum pakannya itu harus maksimal, agar penyerapan protein pada tubuhnya itu juga bisa sempurna. Apabila teman-teman itu melakukan proses peralihan pakan, itu masih campurkan sedikit-sedikit lah ransum pakan sebelumnya, atau pakan alternatif tersebut itu dikombinasikan dengan pakan pur pabrikan, dengan pakan pur starter yang kita berikan pada anakan entok. Dimana untuk kesimpulannya, metode sederhana yang mampu mempercepat pertumbuhan anakan entok. Yang pertama yaitu pilih bibit pejantan apabila teman-teman itu melakukan ternak entok dengan sistem pembesaran. Sehingga hal ini untuk memaksimalkan hasil panen atau profit yang akan kita dapatkan pada masa panen yang akan mendatang. Dan yang kedua yaitu pastikan teman-teman itu untuk menjaga anakan entok tidak stres. Jadi untuk pemberian fasilitas kolam itu tidak harus. Yang penting kuncinya itu anakan entok tidak stres. Karena kalau kita itu mewajibkan kandang entok harus ada kolam, itu nanti akan membebani para peternak. Itu nanti akan membuat para peternak itu mundur. Para peternak yang baru itu tidak mau ternak entok. Karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan untuk effort kita sebagai peternak dalam melakukan perawatan itu juga tinggi. Sehingga untuk asumsi yang tepat dan sesuai fakta di lapangan, di mana kuncinya yang penting anakan entok itu tidak stres. Jadi yang mempengaruhi anakan entok pertumbuhannya cepat besar, cepat gemuk, dan lain sebagainya, itu diakibatkan karena anakan entok stres atau tidak. Bukan karena kandang entok yang kita punya itu ada kolamnya atau tidak. Dan untuk yang ketiga yaitu kita sebagai peternak itu harus memberikan pengontrolan secara teratur. Agar apabila ada kendala pada anakan entok yang kita pelihara, kita bisa segera melakukan tindakan ataupun pengobatan pada anakan entok tersebut. Selain itu, para peternak harus mengetahui pentingnya pada masa starter untuk pengontrolan suhu pada kandang anakan entok. Dan untuk yang terakhir yaitu proses peralihan penggantian pakan. Jadi proses peralihan pakan ini jangan ngawur, jangan ngasal, dan pastikan entok yang kita pelihara itu aman dan nyaman dengan ransum pakan yang barunya. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, ora kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.